Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa invite yang. Selamat datang di teman-teman di Kalesang Kampung. Ini adalah program pertama, program perdana dari kalesang.id. Untuk yang pertama ini kita akan mengundang, kita akan berbincang-bincang, kita akan mengulik, kita akan mendapatkan berbagai masukan tentang Kelurahan Sangaji. Jadi Kelurahan Sangaji ini kelurahan yang pertama. Jadi yang pertama masuk dalam program Kalesang Kampung. Oke, sambil torang tunggu 3 narasumber. Jadi hari ini ada 3 narasumber. 3 narasumber. Ini sebenarnya bukan narasumber, cuma 3 orang yang Kelurahan Sangaji itu. Yang pertama ada Pak Tokahar. Pak Tokahar ini beliau adalah lurah dari Kelurahan Sangaji. Kemudian ada Bung Asmit Abu Bakar. Beliau adalah ketua pemuda di Kelurahan Sangaji, dan yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak orang bicara karena orang ini paling banyak bikin kegiatan yang berhubungan dengan air, yaitu Bung Alwan Arif, ketua Save Akegale. Oke, Sobat Kalesang, jadi sambil orang tunggu narasumber untuk bergabung di ini adalah program perdana. Saya ingin lagi program perdana dari Kalesang ID. Kalesang ID ini adalah media. Kalau teman-teman orang ini sudah berdiri sekitar baru sekitar 6 bulan lah, 6 bulan berdiri di Maluku Utara. Jadi orang punya program salah satu. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Bapak Lurah Sangaji, Bapak Tokahar, selamat bergabung di Kalesang. Ya. Maaf, ini ada buku-buku atau biasa sudah? Baru orang perdana-perdana begini kan biasanya begitu. Tuh santai-santai sambil bercerita tuh. Pak Lurah Sangaji ini biasanya akrab disapa Abang. Abang tuh. Jadi biasanya orang sapa Abang tuh. Ya. Pak Lurah Sangaji ini masih sementara sementara mempersiapkan ya. Oke, Abang tuh jangan lupa kopi. Sambil kita menunggu, sekali lagi, ini adalah program ini. Jadi, orang santai-santai saja berbicara. Orang mau, sebenarnya Kalesang ID ini membuat program Kalesang Kampung. Ini sebenarnya, orang hanya ingin memberikan ruang kepada kelurahan, desa, aparat kelurahan, kemudian pemuda di desa, kemudian pemuda di kelurahan untuk memberikan apa sih sebenarnya yang orang bikin untuk Lompe Kampung? Apa sebenarnya yang kampung itu, masing-masing kampung kan punya karakteristik yang berbeda. Jadi ada kampung ini dia dekat laut, ada kampung ini dia di gunung, ada kampung ini dia masyarakat paling banyak pegawai, ada kampung yang masyarakatnya paling banyak apa. Nah, itu yang kemudian orang itu bisa jadi kekuatan. Jadi Kalesang ID melihat itu sebagai kekuatan. Jadi makanya orang
Iya. Mohon maaf ini ada berisik sedikit nih Pak. Saya, orang santai-santai sih ya, nggak apa-apa. Yang penting saya, Pak Lurah sehat-sehat. Ini di lapangan Alhamdulillah Pak. sehat. Pinggir pantai nih. Oh, pinggir pantai. Ya, 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 ya. Memang luar biasa. Memang harus ini karena Sangaji ini kan daerah pesisir, kelurahan yang ada di pesisir. Ya, selamat bergabung. Siap, selamat bergabung Bapak Ismit, Ketua Pemuda. Siap Bapak. Ya, selamat bergabung Bapak Ismit. Orang tinggal tunggu Bapak Alwan, Bapak ya? Iya. Ya, Bapak Alwan mungkin masih, ya, mungkin ada yang ini, orang sambil baca cerita saja Bapak Ismit. Jadi sedikit saya ulas lagi bahwa orang program ini di Kalesang ID. Di Kalesang ID ini orang punya program Kalesang Kampung, Bapak Ismit. Saya mungkin saya jelaskan sedikit ke Pak Lurah. Jadi Kalesang Kampung ini adalah orang nanti ada banyak, hampir semua kampung setelah dari Sangaji. Sangaji ini yang pertama. Jadi orang apresiasi sekali karena Sangaji menunjukkan pertama yang masuk dalam Torompe program Kalesang ID. Setelah ini mungkin orang lari ke Tidore karena ada beberapa kelurahan di Tidore yang sekarang habis ini orang akan bikin DP program yang sama. Gitu. Kemudian mungkin ke Jailolo karena Jailolo ada beberapa desa yang so mau untuk itu. Setelah dari Tidore orang ke ini. Mungkin Bapak Alwan sambil orang tunggu Bapak Alwan, saya ingin di sini saya lihat ada 12 orang yang nonton. Orang minta sedikit. Jadi Pak Lurah dengan Abang Ismit dan Sobat Kalesang yang berkumpul di sini. Hasil rekaman ini orang akan upload ke YouTube. Dan orang bicara ini sekarang lewat IG. Hasil rekaman ini nanti kemudian orang upload ke YouTube. Yang awal saya mau minta ke Pak Lurah, Abang Tokahar. Beliau ini senior, beliau ini lama. Yang saya tahu beliau ini lama jadi orang lapangan karena di BPBD dulu. Sebelum jadi lurah, beliau di BPBD dan sudah terbiasa lah, terbiasa untuk sesuatu emergensi, beliau langsung tangani. Pak Lurah, sebenarnya Sangaji ini. Kalau Pak Lurah, berapa lama Pak Lurah kemarin di Lurah jadi Lurah Sangaji? Saya kurang lebih 8 bulan ini. Dilantik itu pada bulan November. Jadi sementara ini kurang lebih 8 bulan jalan tugas sebagai Lurah di Sangaji. Baru hampir setahun Pak Lurah? Belum. Pak Lurah, kalau saya ingat sekali waktu Pak Lurah jadi, kemudian tiba-tiba bencana, kalau saya tidak salah. Itu pemuda semua, satu kota Ternate waktu itu, satu Maluku Utara, bahkan sampai di Jakarta, waktu itu luar biasa. Waktu itu turun, bahu-membahu, turun, kemudian bikin waktu itu ada gerakan apa, Pak Lurah? Gerakan pasir, satu orang satu karung pasir. Satu orang satu karung pasir, itu luar biasa. Saya lihat waktu itu kekuatan media sosial kuat sekali di situ. Ya. Bayangkan dalam waktu 1 malam ratusan orang berbondong-bondong untuk datang bawa itu luar biasa. Ya. Pak Lurah, kalau misalnya apa itu Kelurahan Sangaji? Menurut Pak Lurah, Kelurahan Sangaji ini kekuatan apa? Dan bagaimana DP potensi yang ada di Kelurahan Sangaji? Saya mau dengar Pak Lurah kira-kira seperti apa? Ya. Oke, terima kasih. Kalau berbicara tentang kekuatan di Sangaji itu, saya jujur saja bahwa di Sangaji ini saya terbantukan oleh kekuatan yang luar biasa adalah kebersamaan. Jadi, orang di Sangaji ini masyarakatnya masih dengan kebiasaan babari. Jadi segala sesuatu itu semua dengan gotong royong. Yang dulunya
biasa disebut babari. Jadi apa saja itu dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita beberapa bulan kemarin, saya mungkin baru 1 bulan kurang lebih ya, terus diberi cobaan setelah dilantik itu, kita kena musibah sedikit, dihantam banjir ya. Itu luar biasa malam itu. Saya hampir tidak tahu mau bilang apa ya, karena semua masyarakat turun dan dibantu oleh bagian masyarakat Kota Ternate. Semua bergerak untuk melakukan sesuatu sehingga masyarakat yang berdampak itu merasa nyaman, merasa dirinya walaupun ditimpa bencana masih dikatakan aman lah, karena semua bergerak untuk melakukan mitigasi pada malam itu juga serentak. Dan kebetulan kita malam itu juga kan dibantu juga oleh beberapa teman yang punya inisiatif bersama-sama dengan saya melakukan donasi, sehingga mitigasi yang kita lakukan berupa pembuatan tanggul sementara itu kita laksanakan sehingga dampaknya kurang terlalu besar untuk dialami oleh masyarakat di sisi pantai. Jadi kita di Sangaji ini selama ini kalau beri kekuatan itu adalah kekuatan kerjasama, kekuatan babari yang selama ini kita masih jaga. Oke. Jadi adapun program-program ke depan itu kami bukan kebetulan kita di Sangaji ini kebetulan juga hadir di sini kan ada juga Ketua Pemuda dan Ketua Chef Akega Ale. Saya juga kemudian dibantu juga oleh teman-teman pemuda di sini yang tergabung dalam Chef Akega Ale itu dan para pemuda lainnya. Mereka memang sangat luar biasa bergerak bersama untuk Sangaji. Demikian. Oke. Jadi memang saya juga lihat sendiri karena saya juga berdomisili tidak jauh dari dan juga salah satu kekuatan memang Pak Lurah saya lihat adalah pemuda di Sangaji itu luar biasa. Kalau ada sesuatu cepat sekali kemudian masih kalau tompe istilah buku-buku lengar. Ya. Kalau saya ke Bung Ismit nih. Bung Ismit, maksudnya apakah memang tamang-tamang pemuda di sana itu memang sudah dari dulu begitu, ataukah memang ada kiat-kiat khusus yang Bung Ismit kasih atau treatment apa ke teman-teman sehingga orang masih buku-buku lengar, masih buku jaga sampai sekarang begitu. Silakan Bung Ismit. Oke, terima kasih. Kayak tadi sih sama Pak Lurah tadi, memang orang landasan itu babari. Jadi dari babari itu orang karakter memang sudah terbentuk. Jadi anak-anak ini dari mulai usia dini terus ada orang itu memang harus orang bekerja sama. Dari orang yang di segala macam itu semua karakternya terbentuk di situ Pak. Kalau ada orang datang, orang meninggal, ada ini harus sama-sama membantu itu. Mau siapa saja yang berfungsi di sini memang harus orang bantu. Jadi di situ lah punya kekuatan kebersamaan itu ada. Bung Ismit audio kapas kurang begitu. Sorry, Bung Ismit suara apa kurang bisa ini. Kurang jelas kah? Sekarang sejelas. Mantap. Jadi bisa saya ulang nih. Lanjut, mantap. Jadi kekuatan bari itu kayak sama dengan Pak Lurah tahu. Jadi itu orang dari mulai kecil memang dilatih harus memang orang sama-sama. Jadi mulai dari kalau gali kubur ada tempe regenerasi memang terus orang.
Ngoni yang ini gali. Jadi dorong sudah terbentuk. Jadi begitu ada kendala yang besar, ada musibah yang besar, dorong sama-sama setelah dia kecil dia besar, sama-sama mati bersama saja. Jadi disitulah Jadi emang sudah biasa begitu ya? sudah biasa. Bung Ismit, oh siap. Bung Ismit, saya sebelum saya ke Abang Tua, Bung Awan belum ada ya? Belum bergabung kah ada dulu di situ? Belum ada nih. Oh, belum masuk ya? Iya. Ada dia di ini. Ya, kalau Bung Ismit, saya mau tanya, kalau misalnya sekarang ini saya lihat ini saya pemahaman ini, mungkin saya salah. Di Kelurahan Sangaji ini itu paling banyak orang fokus ke sepak gale. Apakah pemuda di sana ada lain kah? Cuman memang fokus ke ake gale, maksudnya bergabung bersama Bung Alwan, kemudian fokus ke ake gale, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang sekarang ini Ngoni lagi push kira-kira selain daripada sepak gale? Mungkin orang kalau untuk komunitas, memang ada komunitas sepak gale. Jadi kalau untuk ketua sepak gale kan Pak Alwan. Jadi untuk tim penggeraknya orang pemuda. Oh, jadi sepak gale ini semua DP anggota itu pemuda ya? Pemuda. Oh, pemuda itu terlibat masuk di dalam anggota sepak gale. Oh, jadi tunggu. Jadi semua pemuda di Kelurahan Sangaji itu anggota Save Ake Gale. Anggota Save Ake Gale ya. Oh. Siap. Kemudian ini kalau Bung Alwan, berarti kalau misalnya begitu, berarti Bung Asmit ini berarti anggota Save Ake Gale itu? Anggota Save Ake Gale. Oke. Ya. Kalau begitu saya tanya Pak Bung Asmit sudah. Kalau Bung Alwan belum bergabung. Oh iya. Saya pakai gale kan kemarin. Boleh dong, apa tuh? Boleh. Oke. Pak Lurah, saya tanya dulu Pak Ketua Pemuda nih. Kemarin kan sempat Pak Lurah juga berangkat. Itu kegiatan yang luar biasa. Itu kalau saya Ake Gale bersama pihak kelurahan dan pemuda itu kemudian ada studi banding ke yang saya tersalah beberapa bulan lalu ada studi banding ke Jawa Timur. Kemudian belajar bagaimana pengolahan, bagaimana kemudian ikan itu kolam kemudian jadi tempat wisata. Kemudian sekarang yang dari pemuda ini sebelum Pak Lurah dari pemuda nih. Kira-kira menurut Bung Asmit kira-kira apa torompi kelemahan sekarang pemuda di sana? Apa torompi kelemahan yang belum ada di Kelurahan Sangaji yang mendukung ini kegiatan Save Ake Gale untuk jadi pusat ekobisnis atau ekowisata kalau tersalah. Saya pernah tanya sedikit ke Pak Lurah. Apa yang masih kurang menurut Bung Asmit? Ya, mungkin masih banyak ya, karena orang juga memang harus minta dukungan full dari pemerintah setempat. Jadi kemarin kan orang yang kegiatan Save Ake Gale itu sudah ada perencanaan bahwa memang orang merencanakan bikin destinasi wisata di Kelurahan Sangaji. Jadi ada pembebasan lahan di area Konsagus itu. Itu sudah direncanakan lama itu sebelum orang studi banding. Oh, jadi nanti ada apa ya? Maaf saya potong. Harus ada pembebasan lahan ya? Iya, harus ada itu. Kemarin kan yang di area air kali 1 sana itu kan terus minta seperti itu. Terus pernah kasih tahu di Pak Dirut kalau memang kalau boleh memang Dirut siapa nih? Dirut siapa Pak Dirut. Oh, Dirut PDR. Oh, siap.
Situ kan masih di Adepo area situ. Jadi orang minta untuk ini karena memang kalau orang bicara air ini kan orang memang semua tertempe statement saja Chef Akegale, Chef Ternate. Jadi cocok Kakak. Jadi Chef Akegale, Chef Ternate. Ya. Jadi ya masih kurang itu orang memang harus minta apa namanya dukungan dari pemerintah. Kalau untuk anggota sama komunitas Chef Akegale, orang sudah siap untuk bergerak. Kalau memang bikin ya apa namanya wisata, orang sudah siap. Tiap dia titik-titik spotnya, orang sudah ada gambaran di situ. Mau bikin pohon sagu kasih tambah, mungkin kasih pembahasan DP ini. Jadi karena semua pemuda ini, semua untuk kelurahan ini orang masuk menjadi anggota Chef. Jadi saya terragu kalau macam itu orang kalau sudah ada di tempat orang pasti akan siap untuk bikin itu. Nah ini mungkin ketua Chef tuh bergabung. Pak Iwan. Oh, halo. Oke. Halo, selamat bergabung Bung Alwan, ketua Chef Akegale. Baru pulang. Saya Bung Asmit, saya potong Bung. Ini saya selamat datang lupa beliau baru pulang kerja apa ini biasa. Sobat Kalesang, siap. Sobat Kalesang sudah bergabung dengan orang ini Bung Alwan Arif. Beliau ini ketua Chef Akegale. Jadi beliau ini juga sebagai pegawai negeri sipil di rumah sakit kalau tidak salah. Jadi punya banyak kesibukan tapi mau untuk sebenarnya kalau saya kasih istilah menyerahkan diri untuk mengabdi, menghibahkan diri begitu ya. Siap. Bung Alwan, saya ada bercerita sedikit dengan Bang Ismit. Ya. Bang Ismit mengenai sedikit saja mengenai kegiatan Chef Akegale, karena Bung Asmi juga kan tadi kasih tahu bahwa berarti kalau semua pemuda yang ada di Sangaji itu adalah anggota dari komunitas Chef Akegale. Betul. Ya. Jadi tadi saya tanya sedikit, Bang Asmi jelaskan sedikit mengenai bagaimana apa di kendala, bahwa memang salah satu yang paling urgent yang harus dilaksanakan adalah pembebasan lahan. Ya, betul. Karena tanpa itu yang dijelaskan oleh Pak Asmi. Kemudian katanya itu sudah dari Chef Akegale sudah lama. Jadi kalau orang bercerita Sobat Kalesang, ketika orang bercerita mengenai Sangaji, Kelurahan Sangaji, itu orang bercerita mengenai titik penyelamatan air bersih di daerah utara. Kalau saya tersalah, kalau saya salah tolong dikoreksi. Betul. Karena saya juga merasakan sendiri. Saya tinggal di utara, yang sama-sama Sangaji, cuma saya Sangaji Utara. Kemudian 2015, air bersih yang kita konsumsi itu tiba-tiba tidak bisa dikonsumsi. Tiba-tiba semua keran, saya mata keran itu yang berkarat. Tiba-tiba pipa-pipa yang dia bahan itu dari besi semuanya rusak. Dan itu pukulan telak memang. Pukulan itu jadi sesuatu yang luar biasa karena ini masalah air, masalah dasar. Betul. Itu luar biasa pukulannya. Kita sampai yang kalau ada keluarga di bagian tengah kota Ternate terpaksa topi mandi. Minum itu harus beli. Kemudian cuci piring pun tidak bisa pakai air itu karena air sudah bisa orang pakai untuk apa-apa. Betul. Dan itulah dari situ yang saya tahu bahwa Chef Akegale hadir. Kalau saya bisa ke Bung Alwan nih, Bung Alwan sudah bergabung di sini. Ya. Bung Alwan dari awal kira-kira bisa cerita Pak Sobat Kalesang. Ini baru perdana. Terima kasih juga Bung Alwan dan Sangaji yang mau jadi yang perdana lah untuk Kalesang Kampung. Bung Alwan cerita sedikit mengenai bagaimana kok sampai tiba-tiba harus bikin Chef Akegale. Dari mana kemudian tahu bahwa ada apa istilah absorpsi, interupsi, apalah istilahnya, air masuk meresap ke daratan.
Bung Alwan bisa cerita sedikit biar sobat Kalesang yang ada sini. Setelah ini orang akan setelah ini hasil hasil orang membaca cerita malam ini, orang akan posting ke YouTube dan bisa dikonsumsi oleh semua. Baik. Silakan Bung Alwan, saya dengar. Baik, terima kasih Sobat Kalesang dan Kalesang Official ya yang telah mediasi, artinya memberikan ruang kepada kami untuk bisa saling berbagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Lurah Sangaji, Pak Pato, dan Ketua Pemuda Akegale yang selalu bersemangat untuk mengawal kepentingan masyarakat Sangaji Akegale. Jadi Save Akegale itu sebenarnya sebelum dia menjadi melembaga, dia sebenarnya sebuah gerakan moral. Save Akegale, selamatkan Akegale. Dia merupakan sebuah gerakan moral yang muncul karena pertama ada peristiwa, ada masalah. Kalau saya boleh katakan ada kecelakaan lingkungan yang terjadi tahun 2014 sebenarnya. Kemudian gerakan moral itu ada karena yang itu yang pertama. Yang kedua karena adanya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk bagaimana bisa memelihara sebuah sumber air yang paling besar di kota Ternate. Nah, Akegale itu punya debitasi produksi air yang paling besar ya di antara beberapa sumber air milik Perumda ya, milik PDAM di kota Ternate. Dia menyumbang cukup besar sebenarnya kebutuhan air di kota Ternate ini. Jadi pada saat itu kami sebelum tahun 2014 sebenarnya pemuda Akegale itu sudah melihat potensi adanya potensi adanya ancaman terhadap penurunan debit Akegale. Tapi waktu itu karena masih dikonsumsi, masih berjalan baik, tidak berakibat fatal, makanya semua berjalan biasa saja. Sejak tahun 2014 ketika terjadi kecelakaan lingkungan itu, maka timbul kesadaran kolektif untuk bagaimana berpikir mengembalikan Akegale seperti sedia kala. Persoalan yang terjadi pada saat itu yang pertama kali adalah kekeringan. Jadi masyarakat Akegale itu sudah hidup berdampingan dengan sumber air itu sudah ratusan tahun ya sejak nenek moyang mereka. Bahkan boleh dikatakan Akegale itu bukan sekedar sumber air, tapi dia merupakan air yang kalau dalam kearifan lokal itu menjadi salah satu air yang dikeramatkan, disucikan. Disucikan. Jadi orang dulu-dulu itu ambil air wudhunya ketika mau sholat dia di Akegale. Oleh karena itu ada sebuah kearifan lokal di situ bahwa air itu tidak boleh tercemari dengan limbah apapun, kencing lah, limbah rumah tangga dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dijaga sebagai sebuah kearifan lokal. Kemudian tahun 2014 itu karena terjadi sesuatu, pertama kekeringan, sumber air kering, kemudian kolam-kolam ikan yang dulunya bagus itu mati, ikan-ikan mati, kemudian Akegale itu kering tiba-tiba, kemudian dia jadi kubangan sampah, orang tidak peduli, kemudian membuang sampah di situ, membuang limbah, menjadi bau, jadi sumber penyakit, jadi tempat perkembangbiakan nyamuk, dan itu menjadi entry point pemuda khususnya masyarakat di situ berpikir bagaimana caranya kita kembalikan lingkungan tadi menjadi berfungsi seperti sedia kala. Orang mungkin tidak tahu ya, orang luar mungkin tidak tahu betapa besarnya pengaruh Akegale di Sangaji itu terhadap pemenuhan kebutuhan air minum di kota Ternate. Orang taunya putar air ke kran, menikmati airnya, tapi dia tidak terlalu peduli sebenarnya bagaimana supaya bisa mengembalikan. Nah, ya, hal yang paling dirasakan seperti tadi dikatakan adalah intrusi air laut. Intrusi air laut itu
Oke. Iya, Jaringan masih kurang bagus kayaknya. Ya, lanjut. boleh lanjut ya. Jadi overpumping Lanjut, tadi lanjut. menyebabkan apa namanya? eh Bang Alwan, maaf, saya tanya lagi over pumpkin yang tadi mungkin terputus untuk orang kurang begitu. oke. Bisa jelaskan lagi sedikit? Yo, jadi karena eksploitasi yang dilakukan misalnya oleh beberapa sumur ya, sumur PDAM pada saat itu yang cukup besar ya, ada sekitar 130 liter per detik, maka menyebabkan apa namanya, air laut ya di bawah permukaan tanah itu tertarik ke dalam. Jadi yang Oh, pertama kali menikmati atau merasakan dampaknya adalah masyarakat pengguna sumur dangkal di Akegale. Pada saat itu orang lain belum menikmati, kami sudah menikmati 1-2 bulan pertama. Yang kaget pertama kan kami pada saat itu, sehingga kami komplain itu iya. sebagai masalah kan. Ini air asin, tapi kan orang tidak percaya. Wah, setara mungkin itu air asin, mungkin Iya. udah pemulu ke apa itu yang asin tuh. Tapi beberapa saat kemudian intrusi itu juga mencemari sumber-sumber air PDAM. Kemudian itu ditarik dan didistribusi ke sebagian wilayah kota Ternate. Nah, itu baru orang kaget. Padahal kami, masyarakat Akegale, sudah soka muka menikmati itu. Sudah resah kamuka. Jadi waktu itu di kampung sudah perasa kamu kali ini? Iya, orang suka muka menikmati air asin karena mayoritas masyarakat di situ kan bukan pelanggan PDAM. Mereka adalah pengguna sumur dangkal. Iya kan? Nah, pada saat kejadian itu kemudian oleh pemerintah kota pada saat itu mengambil kebijakan jangka pendek dengan pemasangan pipa, sambungan pipa ke rumah-rumah penduduk. Jadi yang tadinya menggunakan sumur dangkal itu dialihkan ke pipa. Jadi sebenarnya masyarakat awalnya pakai pam. Orang punya masing-masing rumah, hampir semua rumah tuh ada sumur sendiri. Nah setelah itu ternyata berlanjut ya kasus ini, masalah itu berlanjut. Kemudian kami juga terdorong untuk bagaimana bisa membantu pemerintah. Karena kami pikir pemerintah itu punya kemampuan, dia punya segalanya, punya kekuasaan, punya sumber daya, punya uang. Tapi kan tidak semua itu bisa difokuskan ke sana. Dia punya banyak hal yang harus dialokasikan kan. Kami pada saat itu berusaha untuk bisa bersinergi dengan pemerintah kota. Ya, jadi kita tidak sekedar menuntut, tapi menawarkan solusi-solusi. Nah, untuk area Akegale sendiri kami mengusulkan proyek revitalisasi ya, bagaimana membongkar kembali itu kubangan lumpur tadi, sampah tadi dibuang, diangkat, kemudian diperbaiki, dan daerah bekas sungai atau kali Akegale itu kita ubah menjadi kolam retensi. Nah, kami menamakan itu SAKS waktu itu dalam. Sekarang mau tanya sedikit biar Sobat Kaleseng juga agak paham sedikit, karena kolam retensi ini apa? Maksudnya apa? Kolam retensi itu adalah sebuah semacam kolam. Sebenarnya dia kolam alamiah ya, tapi kita alih fungsikan dia menjadi kolam buatan. Karena kami merasakan bahwa debit air di sumber-sumber air Akegale itu sudah turun drastis, dan untuk mengisi itu rasanya tidak mungkin dalam waktu dekat. Maka kami merekayasa sedikit ya, mengusulkan untuk dilakukan rekayasa lingkungan. Jadi kita bangun revitalisasi daerah itu, bangun tanggul segala macam. Kemudian kita bendung, artinya halangi air laut yang masuk ke dalam ke wilayah Akegale, ke air kalinya ya. Kemudian kita buat drainase khusus air hujan. Nah, air hujan berasal dari mana? Air hujan itu berasal dari rumah-rumah penduduk di sekitar itu. Jadi dibuat semacam satu sistem begitu.
sejauh ini kami belum pernah menemukan sistem yang sama itu diterapkan di daerah lain. Nah, sistem perpipaan kemudian dikombinasikan dengan drainase. Jadi di Akegale itu ada drainase yang khusus air hujan saja. Tidak boleh air lain masuk di situ. Tidak boleh limbah rumah tangga masuk di situ. Panjangnya hampir sekitar 200 meter ya dari kompleks PDAM daerah Akegale. Itu kemudian kita koneksikan dengan tiris ya, dengan rumah-rumah penduduk. Maksudnya apa? Bekas Akegale yang rusak tadi, sampah-sampah kemudian kita angkat dan kita switch, kita injek masuk air hujan di situ. Alhamdulillah ketika pertama itu kami juga kaget. Kami panen air hujan ribuan kubik. Dan dia naik tiba-tiba itu? Iya. Tiba-tiba naik ya? Naik drastis dengan rekayasa tentunya, dengan rekayasa ya. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah sumur-sumur dangkal di sekitar Akegale yang tadinya debitnya turun, sejak saat itu mulai naik. Mulai naik karena jadi saya kemarin ada sempat, maaf orang bercerita saya langsung potong. Iya. Kemarin Bung Alwan saya juga sempat ke sana. Pak Lurah juga sempat kasih tunjuk bagaimana mulia itu air itu keluar ke Terada. Jadi ada kayak penutup. Kemudian kalau dia lewat dari situ berarti itu air sedang kencang. Berarti mata air besar. Betul. Nah sekarang saya Bung Alwan tadi orang dari Sobat Kalesang banyak dengar bagaimana sampai ada Save Akegale. Bahwa Save Akegale ini kan banyak orang cuma berpikir bahwa apa Save Akegale, padahal sebenarnya di belakang itu besar sekali. Dan dorang mungkin malam ini dorang bisa dengar sendiri bahwa karena jujur saja Save Akegale juga apa dia kegiatan, kemudian apa dia efek ke masyarakat luas itu kan kurang banyak terekspos. Makanya orang juga kurang begitu. Dari malam ini juga saya baru tahu bahwa sebenarnya kemarin tuh bagaimana masyarakat pemuda kemudian membersihkan itu, karena berpikir bukan cuma pikir kampung sendiri, berpikir orang banyak begitu, berpikir satu Ternate. Nah, kalau saya sekarang ke Bung Alwan, saya ke Pak Lurah. Ya baik, Abang. Ya, Pak Lurah. Kalau sekarang ini coba jalan dari 2000 semenjak wali kota Pak almarhum Haji Bur, saya pakai Akegale berbagai ini yang ditawarkan ke pemerintah untuk bekerja sama supaya ini tetap, karena air ini kan tidak bisa tiba-tiba dia berhenti tiba-tiba, dia harus tetap berjalan terus, tetap dijaga terus, lebih hari lebih bagus, harusnya seperti itu. Sekarang kalau dari pemerintah sendiri, support apa kira-kira yang harus pemerintah kasih ke Save Akegale? Apa kira-kira yang program apa yang tahun ini atau tahun depan atau program jangka pendek apa dan jangka panjang apa kira-kira yang bisa support ke kegiatan Akegale? Silakan Pak Abang. Baik, memang ada beberapa program yang tertunda. Ada beberapa program yang tertunda dalam rangka perbaikan sumber air Akegale, terutama yang menyangkut dengan keberlanjutan dari kolam retensi yang ada kita di sini kan punya 2 kolam Akegale, Akegale 1 dan Akegale 2. Akegale yang di bagian utara itu belum selesai dilaksanakan. Itu Akegale 1 atau 2 yang utara? Pak Lurah. Itu 1 yang bagian utara, integrasi langsung dengan benteng. Ini justru harus, kalau menurut kami di sini, justru di Akegale 1 ini yang harus diperhatikan betul-betul, karena dia berintegrasi langsung ke PDAM dan benteng Toloko. Nah, kenapa? Karena ketika wisatawan datang ke benteng Toloko, ini pemandangan yang sangat buruk ya kalau tidak diperbaiki di wilayah itu pandangannya. Oleh karena itu kita memang seperti apa yang dikatakan oleh kita pemuda tadi, perencanaannya sudah sejak dulu ketika heboh-hebohnya pada tahun 2015 itu
kita sudah melakukan, saya sebelum lurah bersama-sama teman-teman Akegale dan para pemuda serta masyarakat Akegale sudah merencanakan itu, sehingga kami mengusulkan kepada Pemda agar beberapa rumah yang ada di wilayah situ itu dibebaskan. Ya. Dibebaskan. Itu rumah warga Pak Lurah ya? Iya, rumah warga, dan warga sudah siap untuk menerima kalau memang sudah akan direncana dibebaskan. Namun lagi-lagi sampai saat ini belum tereksekusi. Nah, jadi kalau berbicara tentang program ini masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, yang berkelanjutan juga belum dilaksanakan oleh pemerintah. Ini saya selaku lurah juga punya tantangan yang besar ini terhadap masyarakat. Bagaimana mengawal agar supaya pembangunan ataupun proyek itu segera dilanjutkan dan diselesaikan. Belum lagi terbentur dengan masalah-masalah bencana yang kemarin di pantai yang belum juga di follow up-nya dari pemerintah untuk bagaimana tindakan permanennya ke depan. Kita di sini kalau selain untuk berbicara tentang Akegale, kita juga berbicara tentang pantai juga. Bukan cuma Akegale sendiri. Ya. Nah, itulah beberapa program itu yang belum. Saya sudah lewat Musrembang, kami sudah melusulkan. Tinggal kita melihat apakah. Ya, apakah. Tapi kalau Musrembang begitu biasanya mesti pemuda yang turun lagi. Harus didorong, pemuda harus dorong ini. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ini bisa diwujudkan sehingga pembangunan ini dilaksanakan atau finalnya di 2023 dapat dilaksanakan. Amin. Kalau ke Pak Lurah, kalau sekarang pemerintah kan Pak Lurah sebagai orang pemerintah, jadi Pak Lurah sudah kemarin Musrembang mulai kasih masuk apa yang dibutuhkan, kemudian kalau dari pemuda sekarang, kira-kira ada gerakan apa yang boleh mendorong ini, karena semua kelurahan ini kan kasih masuk di program dan semua berbicara urgensitas. Nah, semua orang kan berbicara ini urgen. Semua kan pasti bilang begitu. Pemuda kira-kira apa yang ada program apa yang kira-kira pemuda bisa untuk mendorong ini? Karena itulah sama dengan Bung Alwan bilang tadi bahwa Save Akegale itu Save Ternate. Isu ini kan kuat sekali. Apa yang kira-kira pemuda bisa ambil dari situ kemudian menjadi apa untuk pemerintah? Apa yang kira-kira? Silakan, Bung Asmit. Oke, baiklah. Pemuda tetap melaksanakan kegiatan ya, walaupun itu bukan cuma kegiatan untuk Save Akegale, tapi untuk kegiatan masyarakat di hari-hari besar, acara-acara besar, kami tetap laksanakan itu. Halo, cek audio bagus ya? Jadi untuk kegiatan Save Akegale itu kami terus mengawal kalau ada pembuatan sumur resapan. Tapi bahkan waktu itu ketua Save tuh pernah melaksanakan laskar sumur resapan. Jadi ada orang punya bahan, masyarakat yang di daerah ketinggian itu di catchment area, kalau ada yang orang minta untuk orang melaksanakan sumur resapan, orang siap bantu. Asalkan dia bahan, dia segala macam itu orang yang tanggung. Itu terus sumur resapan ya, sumur resapan. Iya. Jadi orang masih siap untuk melaksanakan itu karena targetnya tuh 1.000 sumur resapan. Oh begitu ya? Programnya masih tetap, iya, masih tetap semangat untuk melaksanakan itu. Itu saja yang mungkin ya, orang biar pemerintah bisa lihat bahwa orang semangat untuk mengawal Akegale ini masih tetap berlanjut. Ya. Oke. Orang pe waktu sekarang tinggal 15 menit, Bung Alwan. Ya. Kalau saya minta closing statement dari Bung Alwan sebagai orang menjadi pioner dari
Chef Akega Ale. Ya. Kira-kira yang paling dibutuhkan saat ini untuk agar supaya Chef Akega Ale, bukan orang bercerita di organisasi, bukan. Orang bercerita mengenai lingkup besarnya. Ya. Apa yang harus pemerintah bikin sekarang? Apa yang harusnya anggaran jangan dipotong untuk apa sekarang ini? Langkah pertama apa yang harus di tahun ini? Ya, tentunya yang pertama itu dalam rangka mendukung program penyelamatan air di Ternate, yang pertama adalah akomodir sumur resapan itu di Perda, APBD, ya. Karena selama ini sepertinya sumur resapan itu tidak menjadi prioritas. Jadi kemarin terakhir kami bertemu wali kota, beliau sudah mengiyakan ya bahwa sumur resapan itu akan masuk. Karena itu adalah salah satu-satunya cara untuk bagaimana kita bisa memperbaiki sumber air melalui aspek kuantitasnya. Kita sekarang hanya berpikir bagaimana membuat sumur bor yang baru ya, mengambil sumur yang baru, tanpa berpikir bagaimana mengisi kembali ruang-ruang di bawah tanah itu dengan sumber air. Dan airnya dari mana? Airnya dari air hujan yang selama ini kita buang percuma menjadi runoff jalanan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki kuantitas. Yang kedua adalah pemerintah kota saya harapkan bisa membangun embung konservasi. Nah, embung konservasi itu saya potong sedikit, jelaskan ke Sobat Kalesang ini embung itu apa? Banyak mungkin yang belum. Embung konservasi itu sumur resapan PKK. Jadi ada beberapa daerah cekungan-cekungan tanah yang ada di bagian hulu ya. Orang lihat ya, daerah Ngadesone itu dibiarkan begitu tanpa dimanfaatkan. Daerah Pacei misalnya ada cekungan yang begitu besar. Embung konservasi itu sudah dibangun di beberapa daerah, termasuk di Tidore Kepulauan itu ada 3 dibangun oleh Balai Wilayah Sungai. Tapi di Ternate tidak ada satupun. Menurut saya ini adalah kelemahan pemerintah dalam melobi institusi vertikal yang ada di sini. Jadi kalau kita bangun embung konservasi, begitu banyak air yang kita bisa selamatkan. Dalam rangka bagaimana mengisi ruang-ruang bawah tanah itu dengan air hujan yang selama ini kita buang. Saya kira itu 2 saja. Yang ketiga adalah penegakan regulasi ya. Perda sumber resapan kita itu ada, tapi tidak pernah jalan. 3. Ya, itu hanya sekedar perda saja. Ya, betul. Terima kasih, luar biasa, Wawan. Ini sebenarnya ini saja yang harus dipikirkan pemerintah dan jadi prioritas di pemerintah kalau untuk menyelamatkan sumber air di Kota Ternate. Kemudian dari pemuda. Dari pemuda tadi jelaskan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian yang jadi prioritas. Salah satunya yang itu tadi, bagaimana membuat mengejar 1000, ini cuma DP istilah apa ya, Bung Ismet ya, cuma DP istilah 1000 sumur resapan, padahal bisa lebih ya dari itu cuma sekedar istilah. Bahwa orang sekarang pemuda itu sedang berjuang, siapapun yang menawarkan, siapapun yang meminta, orang siap. Yang penting ada bahan dan ya seperti itu kira-kira Bung Asmit. Oke. Bagaimana Bung Asmit? Ada 5 menit untuk closing statement. Ya, terus juga berharap di kelurahan-kelurahan lain kayak area di Kulon Cucu, di mana orang juga bantu orang untuk bikin kayak gitu. Di daerah di SKB, dorong juga harus sepakat lagi toh untuk membangun itu sumur resapan. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bu Asmi. Kemudian terakhir ke Pak Lurah nih, Abang To. Pemerintah, Abang To bilang tadi bahwa upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah kelurahan adalah menggiring ini ke Pusrenbang agar supaya ini jadi prioritas. Kira-kira ada upaya apa lagi yang bisa pemerintah kelurahan
uh, bikin supaya ini memang betul-betul jadi perhatian untuk pemerintah, untuk dimasukkan dalam APBD. Karena ini mau cerita panjang lebar, tapi kalau tadi masuk di APBD sama saja karena minimal ada orang bilang menurut saya, ada orang yang bilang orang harus cari orang di luar, harus cari sumber dana di luar. Iya, itu kalau misalnya mau ini sebuah jalan tidak, so ada anggaran dari pemerintah kucurkan, kemudian mungkin cukup, baru kemudian ambil dari luar. Ini pemerintah belum apa-apa, kemudian harus dari luar semua. Kan kalau menurut saya, pemahaman saya agak-agak, kalau dari pemerintah dari kelurahan kira-kira seperti apa ya? Halo, halo. Halo, Pak Lurah. Pak Lurah. Jaringan nggak, Pak? Pak Lurah, suara sudah dengar? Ya, sudah. Kayaknya audio kurang jelas ini, cuma saya mungkin bisa sudah. Halo? Sudah. Halo? Halo, sudah. Pak Lurah, suara sudah dengar? Ya. Mas. Ya. Halo? Yuk. Apa bisa dengar? Siap. Langsung lanjut. Ya. Iya, audionya mungkin kurang jelas ini, cuma saya bisa menangkap ada beberapa yang dimaksud tadi. Saya sebagai lurah, sesuai dengan tugas pokok saya tetap mengawal dan mengawal ke pimpinan yang lebih di atas lagi, kira-kira apa yang harus dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan saya berharap saya ini berucapan banyak terima kasih sekali nih pada pemuda dan terutama dari Chef Ake Gale selaku pimpinan di wilayah ini, agar supaya semangat ini tetap kita sama-sama jaga, kita sama-sama mengawal, membantu saya untuk tetap mengawal agar supaya apa yang menjadi niat baik kita selama ini dapat dilaksana. Apa yang kita lakukan sini tentunya ini untuk kepentingan kita semua di masyarakat Kota Ternate, karena sumber air Kegale ini untuk Ternate. Kira itu harapan kami, dan akan tetap saya selaku lurah tetap mengawal dan untuk di jenjang yang lebih tinggi lagi atau di atas pimpinan saya, mungkin di kayak wali kota atau di lembaga-lembaga lain, tetap berkoordinasi untuk berkelanjutan pembangunan yang ada di Ake Gale ini. Oke, kalau begitu terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Lurah Sangaji, Pak Tokahar, kemudian Ketua Pemuda Kelurahan Sangaji, Abang Ismit, kemudian Abu Bakar, dan kemudian Ketua Chef Ake Gale, Bung Alwan Arif. Bang Wawan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak mau bergabung di Kalesang Kampung. Ini jadi program pertama kami, Kalesang ID. Insya Allah ini menular ke kampung-kampung lain, setelah ini ke Tidore, dan kemudian ke Jailolo, Halmahera Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang saya ingat dan saya ingin kasih ingat lagi ke Sobat Kalesang bahwa Chef Ake Gale adalah Chef Ternate. Oke, terima kasih banyak. Saya minta satu dulu. Kalau bisa saya minta saatnya bicara kampung. Jadi Pak Lurah, Bang Ismi dan Abang Alwan, kalau saya bilang Kalesang Kampung, saatnya bicara kampung. Oke, jadi ini orang analoginya sebagai K. Oke, Kalesang Kampung, saatnya bicara kampung. Oke, terima kasih atas perhatian, terima kasih kerjasama. Saya ucapkan lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kalesang Kampung. Terima kasih.